Salam baik dan sejahtera buat home hunter semua. Nah, hari ini spesial banget. Kita akan hadirkan seorang ahli yang memang keren banget. Anda bisa pelajari, saya juga banyak sekali. Nanti kita akan mendapatkan info-info bagus dan menarik, penting seputar bagaimana kalau mau membangun rumah mulai dari nol sampai rumahnya jadi. Nah, sesi ini namanya adalah Smart Home Hunters. Jadi kita juga perlu memiliki wawasan yang bertambah, yang bagus tentang bagaimana membangun rumah dan memilih rumah yang baik. Jadi kita akan berkenalan sebentar lagi dengan sosok ahli di bidang ini. Nah, mungkin kita kan sering bingung nih orang awam, bagaimana sih kalau mau membangun rumah kita ke mana gitu loh tanyanya, ke arsitek atau langsung ke kontraktor? Apakah ada perbedaan antara dua profesi ini? Saksi atau bukan saksi ya, tapi seorang yang ahli yang akan menjelaskan ini, itu kita akan kenalan langsung dengan sosok ini ya. Nama saya Rudi, lengkapnya Rudi Gunawan. Profesi saya sebagai ya mendesain dan juga membangun rumah-rumah. Oh, desain dan bangun rumah ya Pak ya. Jadi mulai dari desainnya. Ya. Nah, kalau bedanya arsitek sama kontraktor itu apa sih Pak? Ada nggak bedanya? Ada, jelas ada. Jadi bedanya arsitek itu adalah yang mendesain atau merencanakan rumah. Dia yang menggambar dari kebutuhan pemilik itu mau seperti apa digambar oleh arsitek. Nah, yang membangun itu kontraktor. Oh. Jadi ya kalau secara garis besarnya urusan desain gambar itu dari arsitek, urusan membangun ya kontraktor. Oh. Kira-kira itu bedanya nih. Tapi kalau cakupan profesi dari Pak Rudi Gunawan berarti ke semuanya ya Pak ya? Ya, kebetulan saya arsitek tapi juga punya perusahaan untuk kontraktornya. Oh. Jadi biasanya kita satu paket, jadi sekalian mendesain dan membangun. Tapi ada beberapa juga klien yang hanya membangun saja, sudah punya gambar dari arsitek lain ataupun mendesain saja bangunan dengan yang lain. Wah, menarik nih ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke pertanyaan yang menarik banget. Mengenai tren gaya rumah yang kemarin Pak dibangun itu di tahun 2023, itu gayanya apa sih Pak? Kebanyakan? Ya, jadi tren yang kami bangun di tahun yang 2023 atau 2022 kemarin itu banyak gaya yang modern, tapi modernnya banyak juga unsur-unsur ruang terbuka. Jadi mungkin karena terpengaruh sama COVID ya, pandemi ya jadi Pak ya. orang-orang tuh lebih mau berada di ruang luar kan dibanding di ruang dalam saat itu kan. Jadi beberapa desain yang kami bangun di tahun itu banyak mengambil atau membuat ruang-ruang yang terbuka. Jadi ventilasinya lebih baik, pencahayaan juga lebih baik. Trennya ke arah sana saat tahun 2022 sampai 2023. Jadi betul-betul concern terhadap hidup sehat juga ya Pak ya? Iya, itu juga. Ya? Terus juga ada beberapa proyek yang menyiapkan banyak wastafel. Waktu itu kan zaman banyak cuci tangan kan ya. Jadi di beberapa ruang, di beberapa tempat itu disiapkan wastafel. Memang khusus kalau ada tamu datang cuci tangan dulu baru masuk gitu kan. Itu tren-tren yang kemarin tuh. Tapi dengan berlalunya COVID yang sudah semakin tidak ada, sudah hilang gitu, kemungkinan ke arah 2024 tahun depan ya mungkin konsepnya akan balik lagi ke ruang dalam. Karena kita sekarang ada isu yang polusi kan. Jadi orang lebih banyak mau di ruang dalam dibanding ruang luar sekarang karena ada isu-isu yang polusi itu. Ya mungkin ke arah sana tren ruang-ruangnya. Tapi untuk gaya arsitekturnya ya mungkin cenderung klien itu mungkin ada beberapa yang terbagi. Kalau yang orang-orang muda, anak-anak muda itu lebih senang gaya-gaya yang modern, minimalis, yang simple. Nah kalau orang-orang tua banyak juga yang arahnya tetap gaya dia, gaya-gaya klasik yang neoklasik gitu. Oh,
Cuman kebanyakan ya sudah dimodifikasi, disesuaikan, sudah ke lebih arah modern ya. Jadi nggak otentik, klasik otentik Ya, gitu ya Pak klasiknya ya. pun sudah klasik Udah yang lebih modern lah. modern ya Pak ya. Ya. Jadi menarik banget tuh Home Hunters. Tren 2023 mengikuti masa pandemi, tentu saja ruangan-ruangan, layout bangunan rumah disesuaikan. Sekarang dengan berlalunya masa pandemi, itu ada penyesuaian juga. Nah, jadi kembali lagi kepada Home Hunters, suka dengan layout yang seperti apa? Semuanya tentu sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Ya, biasanya Dari- arsitek itu mengarahkan jadi kebutuhan dari pemilik mau seperti apa. Biasanya kita saling diskusi dan saling itulah memberi inputan dan memberi masukan sehingga menjadi suatu layout yang lebih baik. Gitu. Ya, karena biar bagaimanapun rumah kan bukan hanya tempat tinggal, tempat melakukan berbagai aktivitas, tapi juga menunjukkan karakter, kebutuhan, selera dari pemilik rumahnya ya Pak Ya, ya. kira-kira Kembali seperti lagi itu. ke pemilik rumah. Nah, menarik kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyak sekali nih pertanyaan dari Home Hunters, dari masukan-masukan Anda di channel saya. Ternyata kalau Anda memiliki sebuah sebidang tanah, apa saja sih yang perlu dipikirkan dari awal dan dipertimbangkan saat Anda mau membangun rumah? Sekarang kita tanya pada ahlinya. Ya, jadi biasanya beberapa klien yang datang ke kami itu saat awal membangun rumah seperti apa gitu. Jadi biasanya kami tanyakan kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan ruang mereka tuh apa saja. Ya biasanya yang standar-standar ya ruang tidur, ruang makan, dapur dan sebagainya itu yang biasa kita ada di ruangan di suatu rumah. Nah, tapi ada beberapa klien yang punya permintaan khusus. Jadi ruang-ruang khusus seperti mereka perlu ruang musik, home theater atau ruang gym. Biasanya itu mereka informasikan ke kami. Ya, jadi awal sekali untuk membangun rumah si pemilik ini harus punya apa ya? Punya list data apa saja yang dia butuhkan. Iya. Nah, dari data itulah nanti arsitek yang akan mengolah sehingga bisa memasukkan di dalam desain rumahnya. Termasuk mungkin jumlah kamar tidur Oh, ya pasti, Pak pasti. ya. Biasanya kan- Maunya kamar mandi dalam atau Ya. kamar mandi luar Ya. buat anak-anak. Ya. Nggak semuanya juga Betul. orang tua suka kamar mandi di dalam untuk anak-anak ya Pak. Ya, biasanya beberapa customer sudah punya yang detail. Mereka mau kamar 4, kamar mandi di setiap kamar tidur ada kamar mandinya, terus di kamar mandinya ada bathtub atau ada shower. Ada customer yang detail punya list seperti itu. Itu membantu sekali buat arsitek. Tapi ada juga beberapa customer yang kayak apa ya? Dia nggak punya gambaran sama sekali lah. Tapi saya maunya kamarnya 2 buat anak saya gitu. Sisanya tolong diaturin. Nah, itu biasanya kita berkolaborasi, diskusi lebih lama tuh. Biasanya kita kasih usulan-usulan, nanti diskusi dengan mereka, timbal baliknya apa, diskusi lagi, kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi kalau membangun rumah itu kan diharapkan dari pemilik itu menjadi rumah idaman yang bisa memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga yang ada di rumah itu. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing dari kita untuk rumah yang ingin kita nikmati itu seperti apa ya, kembali lagi makanya perlu list dan lihat mungkin contoh-contoh rumah seperti apa sih, mungkin perlu ruang gym atau ruang untuk kerja dan sebagainya, termasuk juga ruang bermain untuk anak-anak. Nah, perlu juga ngintip-ngintip desain-desain dari ruangan-ruangan tersebut supaya bisa dikomunikasikan pada arsitek dan kontraktor yang membangun rumah, begitu ya? Betul sekali. Oke. Nah, Home Hunters, mungkin juga banyak dari Anda, termasuk saya sendiri nih, mau tahu kalau rumah kan pasti ada dindingnya. Dinding itu banyak sekali dibangun atau dibuat dari susunan bata merah, dan sekarang akhir-akhir ini banyak juga pemakaian dari hebel, yaitu seperti batu bata kotak tapi warnanya putih atau abu-abu dan ukurannya besar-besar. Nah, sekarang kita mau tanya nih pada ahlinya, apa sih perbedaan antara bahan dinding bata merah dengan hebel ini? Pasti ada kelemahan dan kelebihannya dari masing-masing bahan ini. Gimana nih Pak? Mohon masukannya. Ya, jadi gini, ini berdasarkan pengalaman ya, jadi Iya, mungkin bukan benar 100%. Iya. Jadi pengalaman saya membangun dari yang sebelum
ada produk bata ringan, kita sebutnya yang bata bata putih ringan, besar itu seperti batako. Memang rumah itu biasanya dibangun dengan dinding bata merah. Jadi dengan kemajuan teknologi sehingga terbuatlah bata ringan yang kita sebut banyak Hebel ya. Itu Hebel sebenarnya salah satu merek. Kelebihan dan kekurangan masing-masing dinding adalah menurut pengalaman saya seperti ini. Jadi untuk bata merah itu prosesnya lebih lama. Karena kan proses pengerjaannya lebih lama karena kan lebih kecil-kecil ya, satu-satu dibanding dengan yang bata ringan yang sudah besar-besar, pekerjaannya jauh lebih cepat. Dan presisi ukurannya jauh lebih baik lah yang bata ringan dibanding bata merah. Walaupun sekarang bata merah sudah pabrikan juga, jadi sudah lumayan. Nah, untuk dari segi kekuatan, sebenarnya bata ringan itu diciptakan untuk dinding pengisi sebenarnya, bukan dinding struktural. Jadi buat saya bata ringan itu lebih cocok untuk bangunan yang moduler. Jadi bangunan yang punya struktur rangka sudah ada, terus dibuat dinding-dinding penyekatnya, seperti ruko atau apartemen gitu ya. Kalau untuk rumah tinggal, saya lebih cocok atau lebih cenderung memakai bata merah. Kenapa? Karena beberapa struktur juga didesain dindingnya menahan struktur. Jadi untuk kekuatan bata merah jauh lebih kuat dibanding yang bata ringan itu. Dan kalau rumah tinggal itu tidak moduler, jadi dindingnya variatif dan memikul beban struktur, nah itu cenderung bata merah lebih baik untuk rumah. Terus dari segi soundproof, jadi dari segi kedap suaranya, ya jadi beberapa pekerjaan rumah yang kami kerjakan itu kalau saya lihat bata merah tetap lebih baik soundproofnya dibanding yang bata ringan. Walaupun promosinya atau disebutkannya bata ringan tuh lebih soundproof ya, tapi kalau saya coba lihat di kondisi di rumah-rumah yang ada, bata merah masih lebih baik sih. Dan juga untuk kehidupan sehari-hari, kalau kita misalnya di dinding kita mau ngebor atau maku gitu ya, itu ya bata merah lebih kuat dibanding yang bata ringan. Kalau bata ringan misalnya dipaku itu gimana maksudnya, Ya, Pak? bisa saja bata ringan dipaku, cuma daya dukung kekuatan paku yang masuk ke dalam dinding itu tidak sekuat di bata merah. Jadi kalau kita gantung yang berat-berat, kemungkinan pakunya jebol gitu, dindingnya. Gitu. Makanya namanya bata ringan ya, Pak ya. Namanya Bata juga ringan udah karena ringan batanya ya. ringan, karena dia teknologinya sebenarnya ya seperti beton tapi diaerasi, jadi ada lubang-lubang di dalam batanya itu sendiri. Oh, jadi ada pori-porinya Ada maksudnya, Pak? pori-porinya, Ada ya, pori-porinya. iya. Terus kalau mengenai waterproofnya itu bagaimana antara bata merah sama bata ringan atau Hebel itu bagaimana nih Pak kekuatan terhadap airnya? Oh, terhadap air itu bata merah lebih kedap air dibanding bata ringan. Karena konstruksi bata ringan itu kan berpori. Ya, itu jadi maksudnya higroskopis, dia itu menyerap air. Jadi kalau bata ringan diletakkan di bawah tanah itu dia akan menyerap air lebih cepat dibanding bata merah. Gitu. Tapi dari segi harga bagaimana Pak? Antara bata merah sama bata ringan lebih mahal mana Pak? Kalau satu bidang dinding yang sama yang mau diisi gitu loh Pak. Kurang lebih sih sama sebenarnya. Jadi untuk harga dasarnya sebenarnya bata merah sedikit lebih murah. Tapi untuk pengerjaannya bata ringan kan lebih cepat, jadi lebih murah. Jadi kalau kita jumlahkan antara bahan plus tenaga kerjanya, ya mungkin kira-kira 10, 11 atau 11, 12. Oh, 11, 12 beda tipis ya. Jadi kembali nih pada home hunter semua. Sudah dapat gambaran tentang bagaimana pemakaian antara bata merah dan bata ringan atau Hebel. Menarik banget ya. Info-info selanjutnya nantikan terus, ikuti video ini, jangan sampai putus tengah jalan. Nah, sekarang kita juga ingin tahu nih, banyak dari home hunters mungkin bingung juga bedanya kalau misalnya bangun rumah fondasinya, ada yang bilang pakai cakar ayam atau tiang pancang. Sebenarnya apa sih perbedaan antara kedua cara ini dan kemudian kelemahan serta kelebihannya? Sekarang kita tanya pada ahlinya. Ya,
Sebenarnya saya bukan ahlinya nih, jadi Lisa mesti tanya Bapaknya lebih tahu ke nih. ahli struktur ya, itu lebih. Iya. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya aja. Iya, Jadi iya. perbedaan pondasi tiang panjang dan pondasi cakar ayam ya tadi. Cakar ayam. Maksudnya cakar ayam tuh beton bertulang gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi pertama mungkin kita lihat struktur tanahnya. Jadi ada beberapa bangunan yang cocok memakai tiang pancang, ada yang cocok pakai cakar ayam atau beton bertulang. Jadi kalau untuk daerah-daerah yang daya dukung tanahnya rendah, itu biasanya ahli struktur mendesain untuk memakai pondasi dalam. Pondasi dalam itu pondasi tiang pancang. Jadi itu dipancang sampai ketemu tanah keras di dalamnya. Itu biasa di daerah-daerah pesisir gitu ya, di daerah dekat laut. Mereka condong pakai tiang pancang. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang daya dukung tanahnya mencukupi, yaitu bisa dua pilihan, pondasi beton bertulang cakar ayam ataupun tiang pancang. Jadi dihitung saja kira-kira kebutuhan daya dukung strukturnya berapa, nanti bisa di-compare tuh mana lebih murah, tiang pancang atau pondasi cakar ayam. Jadi tidak selalu tiang pancang itu bisa lebih mahal dibanding cakar ayam, tergantung kondisi tanahnya juga. Tapi beberapa daerah cenderung memakai pondasi cakar ayam karena tidak bisa pakai tiang pancang. Seperti apa? Seperti misalnya di lereng-lereng gunung gitu, daerah-daerah yang perbukitan yang banyak-banyak batu, biasanya ahli struktur itu mendesain cenderung tidak memakai tiang pancang karena mereka mengkhawatirkan tiang pancang ketemu batu atau apa, jadi tidak efektif lah gitu. Jadi lebih banyak pakai pondasi beton bertulang. Jadi beberapa proyek yang di daerah pegunungan kayak Bogor, Puncak itu cenderung memakai pondasi beton bertulang karena masalah dari kondisi tanahnya aja yang banyak batu dan juga kemiringan tanah yang cukup curam, sehingga mesin tiang pancang itu sulit memanuver atau mengerjakan tiang pancang di daerah tersebut. Iya, ya gitu ya Pak ya. Jadi tergantung dari kondisi juga. Tidak sepenuhnya kita maunya seperti apa ya Pak ya. Ya, jadi Iya. biasanya kita diskusi dengan ahli struktur, dengan melihat kondisi tanah yang ada, mereka akan menyarankan sebaiknya pakai pondasi tiang panjang atau pondasi beton bertulang cakar ayam itu. Nih menarik nih Home Hunters. Nah sekarang kita mau tanya, kalau beton yang namanya beton bertulang atau cakar ayam tuh yang kayak gimana coba? Jangan salah paham ya, seperti apa nih? Itu yang seperti apa sih Pak? Cakar ayam itu Pak? Cakar ayam sebenarnya apa ya? Kenapa disebut Kenapa cakar ayam? disebut cakar ayam juga Ya ya? mungkin dia tapak gitu ya. Jadi biasanya bentuk kotak atau panjang berupa pondasi yang melebar gitu ya. Jadi biasanya disebut cakar ayam juga, saya juga kenapa nggak cakar bebek gitu loh Pak? Cakar harimau ya, tapi cakar ayam mencekram gitu ya. Ya biasanya pondasinya itu pondasi yang kotak lah biasanya gitu, kotak atau bujur sangkar atau persegi panjang dengan ketebalan tertentu, panjang dan lebar tertentu. Nah itu berupa isinya besi dengan beton. Jadi beton bertulang kita sebutnya, komposit itu. Jadi itu seperti yang besi-besi yang disusun sebagai tiang-tiang gitu Pak di beberapa sudut. Kemudian di bawahnya juga diikat-ikat besi-besi juga dan kemudian diisi dengan beton gitu maksudnya Pak. Itu yang cakar ayam namanya. Cakar ayam itu pondasinya. Jadi kalau pondasinya. besi yang berdiri ke atasnya itu tiangnya atau kolomnya. Tapi kalau pondasinya itu yang di bawah tanahnya itu. Nah, bagaimana pendapat Home Hunters tentang info yang kita dapatkan di dalam sesi Smart Home Hunters kali ini? Bagian mana yang betul-betul masih Anda pertanyakan? Silakan isi di box komen. Dan juga kita akan lanjutkan di part 2, kita akan bahas mengenai fondasi tiang pancang. Kalau tadi kan tentang cakar ayam. Di part 2 tiang pancang, terus bagaimana pemilihan lantai yang bagus dengan harga yang terbaik untuk rumah idaman Anda, serta ceiling plafon itu minimal berapa meter tingginya kalau Anda ingin memiliki rumah yang nyaman. Jadi ikuti terus di part 2, jangan sampai Anda berhenti. Dan juga jika Anda mencari info-info tentang kafling-kafling atau rumah yang bagus seputar Gading Serpong, Alam Sutra, BSD, dan juga wilayah Jakarta, termasuk gudang dan pabrik, silakan hubungi saya di nomor telepon yang tertera. Saya siap membantu Anda. Sampai jumpa Home Hunters di part 2.